Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada kerusakan. Dia itu kasusnya mati total, rusak, mati nggak nyala. Coba kita cas terlebih dahulu, guys. Kita coba cas menggunakan 5 volt. Dia nggak ada respon sama sekali. Tapi di USB multi apa sih namanya yang ada itu, dia ada tegangannya 0,6, tapi HP nggak mau nyala. Kita bongkar terlebih dahulu aja HP-nya. Ini HP udah pernah dibongkar sebelumnya, lemnya gampang banget dibuka. Kita buka bautnya satu persatu. Oke, baut berhasil kita buka semua. Kita bongkar HP-nya. Dan kita mau cek terlebih dahulu baterainya, guys. Apakah baterainya ada isinya? Baterai normal itu 3,7. Dia harusnya udah bisa menyalain sebuah handphone. Kalau di bawah itu dia butuh ngecas yang lama, bahkan tidak bisa dicas sama sekali kalau baterai di bawah 3,7. Makanya kita mau pastikan baterainya itu mantap. Kita coba sekali lagi, guys. Siapa tahu setelah dibuka songket bisa nyala. Ternyata sama sekali nggak bisa nyala juga setelah kita coba pasang ulang songketnya. Kita coba nyalain handphonenya. Dan ya, dia nggak nyala juga. Coba kita siapkan multitester, kita setelan di volt untuk mengecek baterainya ada apa enggak. Kita hubungin ke min dan plus baterainya. Kalau dilihat baterainya itu ada 3,8. Seharusnya 3,8 itu dia bisa nyalahin sebuah handphone, tetapi ini buktinya nggak nyala. Berarti ada kerusakan di bagian mesinnya yang menyebabkan handphone itu nggak bisa menyala. Nah, teman-teman bisa lihat 3,8. Oke, coba kita pakai power supply. Kita lihat tegangan yang dihasilkan berapa. Karena ini kita nggak punya songketnya, dia songket yang kita nggak punya. Makanya kita mau coba jumper aja di bagian mesinnya itu. Nah, mesinnya juga udah pernah dibongkar ternyata, guys. Bagian CPU-nya itu udah bekas rehot, banyak fluk di situ, dan udah kebuka juga di bagian mesinnya, di bagian penutup mesin.
sorry guys, ternyata video untuk pengecekan di bagian pakai power supply itu nggak ke record. Tapi tadi udah kita cek dan kita yakin di bagian CPU-nya itu karena udah bekas pemanasan, makanya kita langsung coba angkat aja di bagian CPU-nya. Kita coba nyari sela-sela dulu. Nah, udah berhasil kita angkat di bagian CPU-nya. Di bagian CPU-nya udah kita angkat. Ini dia penampakan CPU-nya guys, masih banyak lemnya. Nanti kita bersihkan lem di CPU dan lem di bagian mesinnya. Kita coba bersihkan di bagian lem di bagian mesinnya terlebih dahulu sambil kita lihat, cek kakinya apakah ada yang bermasalah. Karena bisa aja dari proses pengangkatan itu kakinya ada yang copot, ada yang putus gitu. Langsung saja guys, kita bersihkan di bagian mesinnya. Kita bersihkan sisa-sisa lem yang menumpuk di bagian mesin. Ini kita pakai solder. Kita bersihkan semua sampai bagus. Dan proses pembersihannya untuk awal kita berhasil. Mungkin teman-teman biar lebih jelasnya kita di bagian layar aja. Ini teman-teman bisa cek layar. Nah, ini setelah kita lakukan pembersihan di bagian layar, masih banyak sisa-sisa lem juga. Nanti kita pakai bantuan pisau penyungkil. Nah, kita bersihkan semua sisa-sisa lemnya. Dan ada beberapa kaki itu yang hampir putus dan putus satu jalur. Nanti kita jumper setelah kita lakukan pembersihan. Kita bersihkan semua biar kaki-kakinya merata sambil dilihat mana lagi ada yang putus lagi apa enggak. Nah, kita masih lakukan pembersihan biar lebih enak nanti proses jumper di bagian CPU yang putus itu guys. Satu putus, dipastikan satu itu nggak ada kakinya. Nah, bisa teman-teman lihat itu banyak yang putus juga, tapi itu not connect. Dia itu nggak ada, datanya nggak terlalu penting, bahkan nggak penting. Yang penting itu cuma satu kaki doang yang datanya penting. Nah, itu di bagian pojok itu teman-teman bisa lihat. Nah, itu ada yang putus. Nanti kita coba lakukan jumper di kaki tersebut. Satu guys, yang pojok itu putus dia. Itu teman-teman bisa lihat ya. Ini kita kerik dulu menggunakan cutter, sorry. Pelan-pelan aja ngerjainnya. Kita elus-elus sampai kelihatan tembaganya. Setelah itu kita beri timah cair. Kita solder pakai solder yang lebih kecil agar lebih enak kita proses penjamperannya. Nah, ini kita solder terlebih dahulu guys. Kita menggunakan kawat itu 0,001. Kawatnya sangat tipis sekali. Tapi enak untuk jumper, kita pelan-pelan aja karena itu juga mudah putus. Tapi kita pelan-pelan nanti melakukan jumpernya. Kita lagi mempersiapkan untuk melakukan jumper. Timah yang tadi, karena kawatnya itu susah dipegangnya juga pakai pinset karena terlalu kecil. Apa mungkin sayanya yang nggak jago? Ini karena saya juga masih belajar guys. Nah, ini kita lakukan solder di bagian kakinya.
Masih banyak sisa-sisa fluk. Nanti kita bersihin terlebih dahulu fluk-fluknya biar lebih enak kelihatannya. Kita menggunakan cairan alkohol atau thinner. Nah, teman-teman bisa lihat setelah dibersihkan lebih enak. Kita potong dulu ini sesuai kaki yang dibutuhkan. Setelah berhasil kita potong, kita pulung-pulung, kita bikin seperti baygon melingkar. Sini pelan-pelan aja guys, karena itu karena itu kawatnya mudah putus. Jadi kita pelan-pelan aja guys, kita bunter-bunter. Sekali lagi, ini kita hanya pembagi pengalaman, bukan berarti kita menggurui, sama-sama belajar. Saya lebih suka kawat ini karena dia kecil gitu, pas untuk jumper di bagian kaki-kaki CPU. Nah, setelah udah kayak gitu, kita kasih namanya itu lem UV. Ini lem UV nya guys, ini awet banget, nggak habis-habis dari saya buka servis. Karena makanya dikit-dikit doang. Pernah sih ganti juga yang warna hitam, tapi jarang dipakai. Kita pakainya yang ini aja karena lebih mantap. Ini juga kaki-kaki yang di sampingnya itu udah mulai mau putus, kita pakein juga. Dan di sini juga kaki-kakinya biar lebih kuat dia megangnya, kita pakai lem UV. Sambil kita cek ada lagi gak yang putus, dan kita beri UV yang kakinya kebuka. Putus di jumper, kakinya terlalu kebuka, itu kita kasih lem UV biar nggak gampang putus. Kita bersihkan lagi pakai tisu biar nggak terlalu banyak lem UV-nya, karena nanti bersihnya jadi ribet. Kita tambahin lagi guys, soalnya nggak kelihatan karena kegeser. Tadi saya ini menggunakan mikroskop. Saya menggunakan mikroskop MOS 300 dari keluaran mekanik. Kita keringin lem UV-nya menggunakan sinar UV. Dan ini setelah kita lakukan pengeringan menggunakan lem UV, kita kerik dulu. Karena ini nanti kita jadikan dudukan untuk CPU-nya. Pelan-pelan aja agar lem UV-nya hilang di bagian area CPU-nya guys. Yang tadi bekas kita lem juga kita bersihkan biar proses menempel timah CPU ke boardnya itu mantap. Dan ini hasilnya, nanti kita tinggal bersihkan di area CPU-nya. Untuk board kelihatannya udah mantap. Itu banyak kaki-kaki yang tidak ada karena itu not connect, jadinya nggak usah di jumper karena itu nggak ada hubungannya. Dan ini dia belum kita bersihkan, nanti kita coba bersihkan lem-lem UV yang lem-lem bekas lem-lem CPU. Nah, ini kita proses pembersihan lem CPU. Kita tidak menggunakan fluk terlebih dahulu, kita langsung bersihkan baru menggunakan fluk. Nah, ini terlalu cepat guys, saya ngomongnya nggak sinkron. Ini kita langsung proses pencetakan. Setelah kita lakukan pembersihan, kita langsung cetak. Kita cetak beberapa kali.
Ini perekaman video dan suaranya berbeda, makanya nggak sinkron. Nah, ini setelah kita cetak di bagian CPU-nya, teman-teman bisa lihat. Sungguh sempurna. Ini kalau bisa teman-teman usahain kakinya sama semua. Jadi pas proses pemasangan itu langsung oke. Ini kita coba pemasangan di bagian mesin dan CPU-nya. Kita tempel lagi apa yang tadi kita copot. Kita percepat lagi videonya. Nah, ini kita proses pemasangan. Saya menggunakan blower Sugon 2020D. Panasnya itu 350 untuk pemasangan CPU dan anginnya itu kita kasih di 40. Sebelum kita lakukan testing kita lakukan lagi pakai power supply. Karena apa? Jadi kalau misalnya korslet itu dia bisa kedeteksi, jangan langsung menggunakan baterai. Kita jumper di bagian plus V-bar-nya. Nah, ini kita lakukan cek. Sambungin ground ke ground, plusnya ke songket baterai. Kita solder di sampingnya, guys. Dan kita coba cek, kita groundin tombolnya. Setelah kita cek, ternyata dia alhamdulillah ada pergerakan di bagian konsumsi arus. Kelihatan HP-nya menyala. Teman-teman kalau mau lihat, ini dia konsumsi arus. Nah, untuk ukuran segitu dipastikan HP ada kehidupan. Alhamdulillah banget. Setelah kita lakukan perbaikan di area CPU, ada tanda-tanda kehidupan. Tadi sebelum kita lakukan rebal, konsumsi arusnya itu 0,060. Power itu udah bekerja, tapi nggak ngerespon di bagian CPU-nya. Dan kita langsung menggunakan baterai dan LCD biar ketahuan HP itu udah benar-benar nyala apa enggak. Kita langsung colok charger. Alhamdulillah guys, HP-nya udah keluar logo. Kita tunggu dulu sampai masuk menu. Mungkin butuh proses yang lama karena ini baru pemasangan. Jadi kita tinggal dulu, kita jeda lagi videonya. Dan alhamdulillahirobbilalamin HP-nya bisa masuk ke menu. Ini sandinya kita belum tahu karena belum dikasih unjuk sama orangnya. Belum kita cek fungsi juga, tapi dari HP Matot nyala. Alhamdulillah diberi kemudahan, terima kasih. Thank you guys yang udah percaya dengan Pajisel. Kita sharing-sharing pengalaman, sama-sama belajar, dan kita rakit HP-nya dan kita minta polanya nanti sekalian ngecek sama usernya aja langsung. Jadinya kerusakan ini tuh intinya mungkin kenapa bisa di bagian CPU-nya, mungkin efek kebanting bisa juga. Satu, dia kebanting menyebabkan kakinya itu nggak connect, pecah. Dan bisa juga overheat yang menyebabkan timahnya itu meleleh, melebur. Jadinya antara CPU dan motherboardnya itu kurang bersatu gitu, yang menyebabkan HP ini mati. CPU-nya nggak bekerja dengan normal. Ini kita proses perakitan. Dan sudah, terima kasih yang udah percaya dengan Pajisel. Sehat selalu guys. Bye bye. Thank you. Sehat selalu guys.